di pembelajaran PJOK yang kedua dalam masa pandemi ini. Dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas melanjutkan di pertemuan utama, yaitu masih di KD 3.1 dan KD 4.1. Di KD 3.1 kita membahas teori atau menerapkan salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Kemudian di KD 4.1 kita mempraktekkan salah satu permainan aktivitas bola besar untuk menghasilkan gerak yang baik pula. Oke, dalam pertemuan kedua ini saya akan menyampaikan beberapa teknik dalam permainan sepak bola. Ada banyak teknik dalam permainan sepak bola, tapi dalam kesempatan ini saya nggak akan menyampaikan semua. Mungkin nanti ada 3 sampai 5 teknik saja. Kemudian setelah nanti saya jelaskan, tugas anak-anak selanjutnya adalah mempraktekkan untuk melakukan kegiatan tersebut di rumah saja, ya. Bisa dengan temannya atau anggota keluarga yang lain, ayah, ibu, atau kalau punya kakak, punya adik, bisa dengan anggota keluarga. Tetapi apabila tidak ada teman atau anggota keluarga yang bisa diajak latihan, bisa latihan secara individu, yaitu dengan melakukan misalnya tendangan bisa dengan di arah tembok, ya. Nanti bola ditendang mantul ke tembok, kemudian tendang lagi itu, ya. Itu sebagai contoh saja. Baik, kita langsung masuk di teknik yang pertama. Teknik yang pertama yaitu teknik menendang bola dengan kaki bagian dalam, ya. Teknik menendang bola dengan kaki bagian dalam ini biasa digunakan dalam permainan sepak bola yang bertujuan untuk melakukan umpan atau passing. Dan umpan ini adalah umpan jarak pendek antara 2 sampai 20 meter, ya. Kalau nanti mau umpan jauh, ya jangan pakai teknik tendangan dengan menggunakan kaki bagian dalam, tapi pakai tendangan lambung, ya, bisa dengan punggung kaki atau yang lainnya. Baik, saya akan jelaskan pelaksanaan teknik menendang dengan kaki bagian dalam. Ya, jadi perkenaan untuk teknik menendang bola dengan kaki bagian dalam adalah kaki bagian dalam ini, ya. Ini adalah perkenaan bola nanti, ya. Kalau ini punggung kaki, ini ujung kaki, jadi beda. Jadi nanti perkenaan bola adalah di ini kaki bagian dalam ini, ya. Contohnya ini bola, ya. Kemudian saya menendang dengan kaki kanan, berarti kakinya adalah sebelah ini, ya, kaki bagian dalam. Contohnya, ya. Ya, itu tadi perkenaan tendangan, ya. Selanjutnya adalah posisi kaki tumpuan, yaitu kaki yang tidak digunakan untuk menendang, yaitu kaki tumpuan berada pas di samping bola. Nah, ini contohnya. Jangan terlalu ke depan atau terlalu ke belakang. Jadi harus pas persis di samping bola, jangan terlalu mepet, ya. Paling enggak 1 jengkal tangan, ya. Ya.
Kemudian yang satu kaki untuk menendang di belakang. Ya. Setelah itu baru pandangan ke depan, posisi badan rileks tegak. Ya. Tendang. Baik, setelah kaki menendang, usahakan ada gerakan lanjutan ke depan, yaitu setelah menendang langsung langkah ke depan sebagai keseimbangan. Kenapa? Karena kalau tidak ada gerakan lanjutan ke depan, kemungkinan nggak seimbang, malah bisa jatuh. Itu yang pertama, teknik pertama, yaitu menendang dengan kaki bagian dalam. Kemudian kita lanjutkan teknik yang kedua, yaitu teknik menendang dengan kaki bagian luar, yaitu sebaliknya atau kebalikan dari kaki bagian dalam. Ya, saya beritahu posisinya adalah perkenaan bola nanti ini ya, di kaki bagian luar. Kalau tadi bagian dalam ini ya, jadi ini sebaliknya bagian luar ya. Lalu saja saya praktekkan teknik menendangnya ya, supaya kelihatan saya tendang ke arah sana. Jadi posisi berada di belakang samping bola, kemudian kaki tumpuan itu minimal 2 jengkal ya, atau 1,5 jengkal. Jangan terlalu jauh atau jangan terlalu dekat, nanti sasaran nggak baik. Ya, saya contohkan gerakannya ya, pandangan rileks ke depan, kemudian kaki dari belakang diayunkan pergelangan kaki. Ya. Ya, jadi setelah melakukan tendangan sama seperti yang di awal tadi, harus ada gerakan lanjutan supaya tidak jatuh. Ya, contohnya begini ya, ke depan. Ya, selanjutnya teknik yang ketiga, yaitu teknik menendang dengan punggung kaki, yaitu contoh atau bagian kaki yaitu di ini ya, di bagian tali ini. Kalau sepatu ada talinya, nah berarti adalah bagian punggung kaki ya, boleh agak turun sedikit, tapi jangan terlalu ke ujung. Ini udah nanti masuk di ujung kaki, bukan punggung kaki ya. Punggung kaki itu adalah yang sepatu yang ada talinya, agak badannya agak ke bawah dikit aja. Contoh tendangannya langsung aja sama ya, posisi kaki tumpu berada di samping bola, kemudian kaki yang untuk menendang di belakang, saya menggunakan kaki kanan ini contohnya ya, langsung aja. Kalau mau pakai langkah juga bisa, tapi biasanya malah tidak pas ya. Untuk latihan awal kita langsung aja, kaki tumpu di samping bola, kemudian lutut agak ditekuk, badan rileks agak condong ke depan, pandangan ke depan ya, kemudian kaki diayunkan. Ya, setelah menendang dilanjutkan dengan gerakan lanjutan sebagai keseimbangan ya. Contohnya tadi di dua teknik awal, yaitu ketika menendang lanjut ke depan. Jadi itu 3 teknik menendang dalam permainan sepak bola, di mana ketiga teknik itu mempunyai
tujuan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah teknik menendang dengan kaki bagian dalam. Tujuan utamanya adalah untuk passing atau umpan jarak dekat, ya, jarak 2 meter sampai 20 meter. Kemudian yang kedua, passing dengan kaki bagian luar atau perkenaan kaki bagian luar. Itu hampir sama tujuannya untuk umpan jarak dekat, ya. Tapi ini biasanya untuk ada teknik tertentu, yaitu untuk mengecoh lawan. Jadi kadang-kadang kalau pemain yang udah profesional itu passing menggunakan kaki bagian luar itu pandangan sama arah passing itu berlawanan. Jadi contohnya, saya nendang pakai kaki kanan, pandangan saya ke arah kiri, ya. Tapi tendangan saya menggunakan kaki bagian luar dengan kaki kanan, otomatis arah bola ke arah kanan saya, sehingga lawan bisa terkecoh. Kenapa? Karena lawan melihat saya memandang ke kiri, tapi tendangan saya ke kanan. Jadi ini fungsi khusus untuk teknik menendang bola dengan kaki bagian luar, ya. Kemudian yang ketiga, teknik menendang dengan punggung kaki. Tujuan pertama adalah biasanya untuk target goal atau shooting. Jadi kenapa? Karena menendang dengan punggung kaki itu biasanya dengan kekuatan penuh, sehingga bola itu akan melesat dengan kencang. Nah, ini biasa digunakan untuk shooting atau tendangan ke arah gawang, di mana tujuannya adalah supaya bisa mencetak gol. Ya, itu 3 tujuan tendangan, 3 teknik tendangan yang sudah kita latihkan. Baik, tugas selanjutnya untuk anak-anak, yaitu seperti di awal saya sampaikan, mencoba untuk latihan, ya. Silakan 3 teknik tendangan tersebut dilatih di rumah, dipraktekkan, kemudian didokumentasikan, ya, di video. Silakan boleh berpasangan atau tadi individu, misalnya dengan tembok, bola ditendang, kemudian mantul, tendang lagi, mantul, tendang lagi, ya. Silakan dilatih di video, kemudian tugas dikumpulkan minggu depan dalam bentuk video, bisa lewat nanti di e-learning SMK maupun di lewat WA, ya. Silakan sekali lagi dikerjakan dan sebaik-baiknya dilakukan. Saya kira itu untuk materi yang kedua. Semoga anak-anak selalu tetap sehat, dan saya ingatkan untuk selalu menjaga kondisi tubuh supaya tetap sehat, karena kalau kita sampai sakit mesti lebih mahal harganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.